Dia bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ana lam akun hadirah di saat saya ini dihancurkan. Fa anta aina kunta?" Maka di mana dirimu saat itu wahai Allah? Bukan nentang Allah Subhanahu wa taala, tapi di sini dia minta sama Allah, "Ya Rabb, ini orang enggak berbuat zalim kepada saya." Maka dia minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan para malaikatnya untuk membalik istana ini. Bahkan orang-orang yang ada di dalamnya pun ikut kena dibalik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda dikabarkan terkena COVID-19. Abu Janda saat ini dirawat di ICU Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Kabar Abu Janda terkena COVID-19 ini dikonfirmasi oleh teman dekatnya Mu'annas Al-Laidid yang juga seorang pegiat media sosial. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi kata, "Ittaqi da'watal madlum." Takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Kerana dia tidak ada hijab di antara Allah dan juga dia. Ini dia. Ya, apa contoh dizalimi banyak benda lah tuan-tuan. Ya, kadang-kadang kita lihat orang yang menzalimi itu walaupun tak dapat balasan secara terus, tetapi akan ada balasan yang Allah simpan disebabkan doa orang yang dizalimi. Azab Abu Janda sebut Habib Rizik karma 2 kali lipat. Kini ditolak di ruangan biasanya karena lebih ganas dan busuk. Di mana rumah-rumah sakit sekarang pada sulit gitu ya, pada kehabisan tempat gitu untuk menangani pasien-pasien COVID-19. Apa taubatnya menghadirkan cinta Allah menghadirkan seluruh ampunan bagi dosa-dosa yang ia miliki. Ingat teman-teman, pujian teman, ancaman teman atau orang sekitar kita hanya sepanjang lidahnya. Kamu hebat ya. Jadi teman-teman sekalian, sadarilah mati akan datang dan jadilah seperti Bilal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Waktu ditanya, "Ma ra'yuka bil maut?" Apa pendapat Anda dengan kematian? Kata beliau, "Marhaban bil maut." Selamat datang kematian. Apa yang saya mau takutin? Apa yang dia mau takutin kalau selama hidupnya dari bangun tidur sampai tidur semua ketaatan? Kata Nabi, berbahagialah si fulan karena saat akan wafat itu ditampakkan kebiasaan amal solehnya. Jika ditampakkan pahala saat sakaratul maut itu kan kebiasaan ditampakkan. Kalau ada orang biasa mabuk, tampakannya minuman keras. Kalau ada orang biasa kotor gibah, tampakannya gibahnya. Sehingga ketakutan dia, takut sampai gemetar. Ada yang ngamuk, ada yang macam-macam. Tapi kalau soleh, amal soleh ditampakkan dan pahalanya langsung ditampakkan seketika. Wailun, celaka. Wailun, nama neraka. Likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang suka mengejek-ejek. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang suka mengejek. Celaka neraka wail bagi mereka yang suka. Likulli, semuanya, tak ada terkecuali. Humazah, lumazah. Apa beda humazah dengan lumazah? Humazah mengejek dengan mulut. Makin gawat, Abu Janda sudah masuk ICU gara-gara COVID. Kondisi Permadi Arya atau Abu Janda dikabarkan semakin gawat. Abu Janda masuk ruangan intensive care unit atau ICU akibat terpapar COVID-19. Hal ini dikabarkan oleh rekannya Denny Siregar. Denny Siregar mengunggah tangkapan layar percakapan WhatsApp dengan Abu Janda. Dia menanyakan kabarnya. "Kabar-kabari bro, kesehatan lu?" kata Denny. Abu Janda pun membalas singkat, "Oke deng." Denny Siregar mengaku bersyukur Abu Janda masih bisa membalas pesan WA meskipun sedang dirawat di intensif dan masuk ICU. Sementara itu, mantan kader Partai Demokrat Ferdinand Hutahian memberi semangat kepada Abu Janda. Dia ikut mendoakan kesembuhannya dengan mengatakan, "Bung Permadi Arya, saya doakan lekas sehat sembuh kembali. Tidak ada penyakit yang tak bisa dikalahkan. Tetap semangat dan yakin bahwa Bung Permadi Arya pasti akan sembuh." Tulis Ferdinand Hutahian. Ferdinand juga mengajak netizen untuk mendoakan kesembuhan Abu Janda. Abu Janda terkena COVID-19 sejak pekan lalu. Dia sempat mengabarkan dirinya sedang jalani isolasi mandiri pada 6 Juli lalu di rumahnya. Foto yang dia unggah di story Instagram, tangannya terlilit selang infus dan setelah beberapa hari jalani isolasi, dia dikabarkan mendapatkan perawatan intensif di ICU. Terpapar COVID-19, Abu Janda dirawat di ICU. Ferdinand ajak netizen mendoakannya.
Pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda dikabarkan mendapat perawatan khusus di ruang Intensive Care Unit atau ICU akibat terpapar COVID-19. Hal ini dikabarkan oleh rekannya Denny Siregar. Denny Siregar mengunggah tanggapan layar chatting WhatsApp dengan Abu Janda. Dia menanyakan kabarnya. Kabari bro, kesehatan lu, kata Denny. Abu Janda pun membalas singkat, oke Den. Denny Siregar mengaku bersyukur rekannya itu masih bisa membalas pesan WhatsApp meskipun sedang dirawat intensif di ICU. Alhamdulillah masih bisa dijawab. Sudah masuk ICU, untung belum terlambat masuk rumah sakit, thanks Dr. Monik, tulis Denny Siregar. Sementara itu, mantan kader Partai Demokrat Ferdinand Hutahian memberi semangat kepada Abu Janda. Dia ikut mendoakan kesembuhannya. Bung Permadi Arya, saya doakan lekas sembuh kembali. Tidak ada penyakit yang tak bisa dikalahkan. Tetap semangat dan yakin bahwa Bung Permadi Arya pasti akan sembuh, tulis Ferdinand Hutahian di Twitternya. Ferdinand juga mengajak netizen ikut mendoakan kesembuhan Abu Janda. Saya mengajak kawan-kawan mendoakan Permadi Arya Abu Janda agar lekas sembuh dari COVID, tuturnya. Abu Janda terkena COVID-19 sejak pekan lalu. Dia sempat mengabarkan dirinya sedang menjalani isolasi mandiri pada 6 Juli lalu di rumah. Foto yang diunggah di story Instagram, tangannya terlilit selang infus. Setelah beberapa hari jalani isolasi, dia dikabarkan mendapat perawatan intensif di ICU. Taubat yang menghadirkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah kedua ayat 222 di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang taubat. Dan cinta Allah menghadirkan ampunan bagi seluruh dosanya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31, paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cintai orang yang mau taat pada Rasulnya. Lihat, ketika Allah mencintai seorang hamba, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Derap langkahnya menghadirkan istighfar, taubatnya menghadirkan cinta Allah menghadirkan seluruh ampunan bagi dosa-dosa yang ia miliki. Maka apa yang terjadi di tengah perjalanan maut menjemputnya, thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, dan pahala diberikan kepada orang tadi. Di jalan, maut datang, taubat diterima, dosa diampuni, dan amalan didapati dengan derap langkahnya. Maka apa yang terjadi? Thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya dituliskan oleh Allah, dakhalal jannah, kata Nabi, masuk surga orang ini. Anda bisa bayangkan, pernah bunuh orang 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak perlu dihitung. Ketika dia mau bertobat, datang ke majlis ilmu, Masya Allah, meninggal di tengah jalan, kata Nabi, dakhalal jannah. Bertobat diampuni dosanya, derap langkahnya ada pahalanya, dakhalal jannah. Turun ayat untuk melukiskan tawaran yang sama kepada kita. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran was'a. Siapapun yang mau berubah kembali pada ketentuan jalan Allah, kalau dia masih punya batas-batas kehidupan, kami akan berikan kelapangan di sisa hidupnya dan kelimpahan-limpahan kenikmatan selama dia hidup. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasuli. Namun bila ada di antara mereka baru ingin berhijrah, ingin berubah jadi lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba thumma yudrikul maut, baru keluar dari tempat dia tinggal, belum sampai ke tempat dia belajar, datang maut menjemputnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kami terima semua amalnya, kami ampuni dosa-dosanya, dan kami tuliskan namanya di dalam surga. Bila 100 orang saja yang pernah dibunuh oleh orang ini, pernah bunuh 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak terhitung, mau berangkat ke majlis ilmu, tak sampai ke majlisnya, meninggal dia, bisa masuk surga. Masa Anda yang tidak pernah bunuh orang? Ada yang pernah bunuh orang di sini? Boleh angkat tangan? Ada polisi di sini, langsung saya sampaikan insyaallah. Anda gak pernah bunuh orang, Anda tidak pernah mabuk, Anda tidak pernah berbuat kriminalitas seperti orang dulu. Salah, wajar, tapi pintu tobat terbuka untuk kita semua. Masya Allah, bedanya dengan orang tadi belum sampai ke majlis ilmu, Anda sudah hadir di dalamnya, langsung di rumah Allah, diberikan tempat yang terbaik, dan kita akan belajar. Kalau dengan semua ini belum mempermudah Anda ke surga, dengan cara apa lagi Allah mesti mengantarkan Anda ke surga? Kalau dengan duduknya Anda di sini belum mau juga bertobat, dengan cara apa lagi Allah harus membimbing Anda bertobat? Kalau dengan seperti ini belum juga Anda taat kepada Rasul, dengan cara apa lagi Allah mesti meyakinkan Anda untuk taat kepada Rasulullah SAW?
Karena itu teman-teman sekalian, mari kita pelajari ilmunya, dan dengan ilmu itu akan membimbing kita insya Allah kembali kepada Allah sampai mengajak keluarga kita ke surga insya Allah.